Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimah, ketemu lagi dengan kami Darut Tauhid Official, kali ini di program Q&A Muslimah. Di video sebelumnya mungkin kita sudah banyak membahas ya tentang bagaimana peran muslimah menurut Al-Quran. Semuanya ada 5. Yang pertama adalah muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang ibu, dan muslimah sebagai seorang istri. Yang terakhir adalah muslimah sebagai anggota masyarakat. Nah, dari video sebelumnya itu ternyata ada beberapa muslimah yang bertanya, mungkin penasaran ya dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Tapi kali ini saya Polela ditemani oleh 2 sahabat saya. Kita sapa mereka dulu ya. Beliau adalah Ibu Hairati dan Teh Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hairati dan Teh Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas nih kelanjutan dari video sebelumnya. Ini pertanyaannya ada di sini, tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang dulu dengan sahabat saya ini ya. Ya, Ibu Hairati, Teh Tasya, Masya Allah ya, siang ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim juga dengan para teman-teman kita di rumah juga yang menikmati acara ini juga ingin mungkin berbincang-bincang. Ini ada pertanyaan Bu, kelanjutan dari materi yang kemarin sempat Ibu sampaikan ya. Ini keluhan dari seorang muslimah Bu. Muslimah ini mengatakan bahwa dia tuh ketika sebelum menikah itu aktivitas ke Allahnya tuh tinggi banget. Mungkin tahajud bisa dijalankan, saum Senin Kamis, terus sholat duha, baca Quran tuh bisa gitu 1 juz 1 hari. Tapi ketika sudah menikah nih, mungkin ada kewajiban dunia lain yaitu sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Dia tuh merasa, kalau bahasa kerennya tuh mungkin futur kali begitu teman-teman ya. Jadi Bu, berkurang gitu rasa keimanan kepada Allahnya. Nih bagaimana nih menurut pendapat Ibu Hairati dan Teh Tasya? Siapa dulu nih yang akan menyampaikan? Ibu. Saya dulu. Teh Tasya boleh, Teh Tasya mangga silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu memang curhatannya umum ya Teh ya. Banyak ternyata yang mengalami seperti itu. Dan sebetulnya baik itu sebelum menikah ataupun setelah menikah, kuncinya sebetulnya satu. Kita merasa bahwa selalu diawasi Allah. Kita selalu merasa bahwa ada Allah yang selalu melihat kita dan mengharapkan kehadiran kita untuk mendekat terus padanya, kan gitu ya. Jadi bagaimana kita merasa bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tapi juga milik Allah. Hidup kita ini bukan hanya milik suami kita, tapi juga justru sebetulnya adalah pertanggungjawaban kita yang utama itu pada Allah. Suami yang menghadirkan suami kita, menghadirkan anak-anak kita, menghadirkan pekerjaan rumah tangga kita, itu juga Allah. Dan semua itu hanya perlu dijalani sebetulnya, dijalani dengan hati, sehingga hati kitanya tetap terikatnya pada Allah, begitu. Ibu nih biasanya yang lebih nyambung dari Teh Tasya, Bu tadi katanya menjalani dengan hati teman-teman. 1 poin, berarti menjalankan kehidupan kita yang sudah berumah tangga itu dengan hati. Selanjutnya kita dengar dari Ibu Hairati ya. Silakan Ibu. Iya, sahabat muslimah, kita jangan sampai menyalahartikan bahwasanya ibadah itu hanya ritual. Waktu gadis belum menikah, kita punya waktu banyak bersama Allah misalnya. Kita lebih bebas, leluasa untuk melakukan banyak hal yang manfaat untuk orang banyak. Sehingga begitu kita menikah, seolah-olah pasangan, anak itu menjadi hambatan. Padahal bukan. Justru bisa jadi kualitas kita meningkat, ada di sana tempatnya. Kenapa? Karena diuji kesabaran, diuji keikhlasan. ladang pahalanya di situ ladang ya Bu di ya. situ gitu loh. Terujinya tuh di situ. Jadi pada saat kita melayani suami, apakah kita karena sangat mencintainya, takut kehilangannya, atau mencintai suami justru menjadi jalannya cinta kita kepada Allah. Saat kita mengasuh anak-anak kita, apakah soal itu jadi kewajiban rutinitas sehingga itu diuji betul kesabaran kita di sana. Kalau kita nggak hati-hati tuh hati bisa lintasannya bisa negatif. Gue enaknya dulu waktu gadis saya punya waktu ke pengajian, saya bisa bangun malam. Sekarang saya punya suami, punya anak-anak. Jadi saya tuh asalkan rutinitas lah dari dapur, kasur, sumur, gitu kan, sekitar itu. Yang dikatakan ibadah itu selama niatnya karena Allah, dilakukan dengan cara yang benar, itu ibadah. Masak, berdandan, mengurus anak-anak,
itu ibadah. Kalau kita lakukan sebagai niat kita untuk mendekat kepada Allah gitu ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah kondisi hati kita. Hebatnya kita tahajud, misalnya ya, tahajud, baca Quran sehari 1 juz, berzikir, tapi misalnya kita ke suaminya nggak maksimal, ke anak-anak marah-marah aja, ke tetangga kita juga ngomongin gitu. Di mana letaknya sebetulnya kedekatan kita dengan Allah? Jadi jangan dilihat hanya ritual. Oh, saya sholat, saya ngaji, saya ke pengajian, tapi tidak ada efek kepada kedekatan yang hakiki dengan Allah. Itu. Iya. Berarti memang berarti semua yang kita lakukan sehari-hari itu harus menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Iya, apapun itu gitu. Ya selama niatnya lillahi ta'ala, Allah yang dituju ya. Dan cara-caranya benar gitu. Dan intinya selalu mengingat Allah teh ya Bu ya. Ya, Itu betul. ayat 28 ya Bu ya. Iya, betul. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi capeknya nggak kerasa, lelahnya nggak kerasa karena ingatnya ke Allah. Karena lihat suami ingat Allah. Ini ada pertanyaan kedua nih dari pertanyaan yang sama tadi. Apakah ada contoh di zaman Rasulullah yang beban berat rumah tangga itu dan bagaimana mengatasinya? Contoh dari Rasulullah. Ya, kita udah tahu semua ya, sudah tidak asing lagi dengan kisah itu ya, yaitu putri Rasulullah. Jadi letih menggiling gandum dengan tangannya, ingin bisa ada yang membantu khadimat datang kepada Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak memfasilitasi dengan khadimat, dengan fasilitasi, tapi Rasulullah memberikan amalan zikir, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu kan, itu yang Rasulullah ajarkan. Sehingga apa maknanya dikaitkan dengan hari ini? Kita tuh nggak ada kekuatan. Bukan mungkin ya, pasti dengan zikir itu Rasulullah memberikan zikir kepada putrinya, justru itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk bisa berperan sebagai 5 tadi, sebagai hamba Allahnya, sebagai istrinya, kemudian sebagai sebagai peran dia di umat, di masyarakat, dalam dakwah, gitu kan, gitu. Ya, berarti ada contohnya seperti Rasul ya, Bu ya. Iya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih buat Tasya nih. Saya seorang muslimah dan sekarang saya semasa pandemi adalah menemani anak-anak belajar nih Tasya. Tapi saya kesulitan nih bagaimana mengatur waktu yang harus ngajar anaknya ada 3 gitu Tasya. 3 dengan berbagai jenjang SD, SMP, SMA, tapi dia kesulitan untuk mengatur waktu karena kan harus mengajar juga gitu. Ini Tasya nih, anaknya berapa Tasya? Di rumah ada 7. Ada 7, Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana nih mengaturnya urusan anak-anak, keluarga, suami, dan ke Allahnya juga. Silakan Tasya. Saya tadi sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama Ibu. Gimana memunculkan energi itu, energi supaya kita kuat seharian tuh. Karena ibu-ibu kan dituntut untuk strong terus ya kok ya. Gak boleh sakit. Katanya nggak boleh sakit. Gak boleh sakit. Karena kalau ibu sakit katanya jiwa rumahnya, dan memang begitu adanya. Ketika seorang ibu melemah energinya, energi di rumah itu melemah, biasanya begitu. Maka memang yang harus dicas terus adalah ibunya. Ketika bangun, tadi yang kita obrolin ya Bu ya, ketika bangun itu pastikan hubungan vertikal dulu yang kita bangun. Jadi kita bangun, wudhu, sholat dulu, ketemu Allah dulu, kemudian kita bermanfaat untuk sesama dulu. Kalau kita di Darut Tauhid kan diajarkan untuk canceling setiap subuh ya kok ya. Nah itu adalah kuncinya diantaranya. Itu yang akan memberi energi untuk kita bisa bertahan seharian. Kalau dari yang saya alami nih ya, karena di rumah ada anak yang SMA, ada anak yang SD, ada anak yang PAUD ya. Jadi itu memang Masya Allah karena anak-anak masih energinya membuncah ya. Jadi kitanya dituntut untuk bisa menyelaraskan dengan ritme mereka. Tapi yang harus dibangun, saya sudah sempat sampaikan juga di beberapa forum, yang harus dibangun adalah bagaimana kita menyiapkan mereka menjadi pembelajar mandiri sehingga support sistemnya terbangun di rumah. Mandiri ya kata kuncinya, benar. Di antaranya kemandirian. Kemudian support sistem di rumah dibangun. Dibangun tuh maksudnya gimana? Anak itu kan nggak semuanya bayi, nggak semuanya udah besar. Kita
kita delegasikan. Iya. Karena kita kan bukan superwoman ya. Kita harus sama-sama berbagi peran di rumah, baik itu dengan suami. Apalagi sekarang kan suami WFH kan. Di rumah juga Rata-rata ya. pada WFH kan. Anak-anak makan berapa kali sehari? Nah, itu dia. Kalau yang tadinya katanya nih ibu-ibu, tadinya kalau sehari masak paling sekali aja cukup buat seharian. Sekarang mau masaknya bisa 3 kali 4 kali. Ada cemilan juga ya. Katanya begitu. Saya mengalami itu teh. Jadi bagaimana tiap sebentar ada yang buka kulkas, padahal kulkasnya nggak berubah, itu terus isinya ya masih itu juga, tapi dibuka lagi gitu ya. Dan memang begitu ya namanya anak-anak, tinggal kitanya menyelaraskan ritme dan manajemen waktunya tadi. Waktu kita harus dibagi seimbang antara kita dengan Tuhannya kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan sesama, yang jangan lupa, baru kemudian dengan lingkaran terdekat kita yang memang fokus kita pasti ke klien utama kita itu ya, lingkaran terdekat kita yang kita pertanggungjawabkan langsung pada Allah. Tapi bagaimanapun juga keseimbangan itu harus dijaga. Jadi supaya tidak terlena, karena kan ibu-ibu kerjaannya banyak. Kalau kerjaan di rumah habis-habis ya. Habis-habis teman-teman. Kalau teman-teman yang kantor, yang kerjanya jam 8 sampai jam 5 udahan. Tapi kalau yang kerjanya di rumah dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam anak-anak lelap. Nah, anak-anak tidur, emaknya ngapain? Cuci piring, membereskan atau beresin yang lain. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau kita membangun support system itu, membangun kerjasama di keluarga, manajemen waktu kita jadi relatif lebih nyaman. Alhamdulillah. Ini pengalaman yang luar biasa Tasya membangun support system, kemudian membuat anak mandiri ya, meringankan beban kita di rumah. Mungkin itu bisa jadi poinnya sahabat-sahabat yang punya masalah seperti ini. Nah, ini selanjutnya Tasya pertanyaan buat Bu Herati nih. Ibu, saya adalah karyawati yang WFH, kadang ke kantor, kadang di rumah. Jadi saya bagaimana nih mengatur kehidupan pekerjaan saya di rumah dengan anak-anak dan suami? Bagaimana nih Bu? Ya kan kerjaan dibawa ke rumah nih. Sementara ada anak, ada suami yang juga memang pada di rumah. Ya, kemarin sempat saya singgung ya, saya bahas waktu pertemuan pertama. Memanage waktu itu pertama memang harus bisa menentukan prioritas. Jadi kalau nggak tahu mana yang prioritas, kita akan bingung. Prioritas itu adalah resiko jika kita menomor sekiankan. Jadi kita abaikan dulu, kita melakukan sesuatu yang sebetulnya itu bisa ditunda, tapi yang ini nggak bisa ditunda gitu. Prioritas. Ya. Kemudian setelah itu detail, check and recheck detail ya, check and recheck dan detail. Jadi besok mau apa? Nggak usah besok deh, ini pagi nih, siang mau apa? Memang harusnya sehari sebelum itu sudah prepare, udah persiapan. Itu bagusnya ditulis gitu ya Bu ya? Kalau menulis bagus, karena kita juga harus dibantu dengan menulis. Kalau nggak kita lupa, ini belum. Kadang belanja aja yang nggak ingin dibeli jadi dibeli. Iya benar-benar. Yang harusnya beli nggak kebeli. Nah, jadi menulis itu alat bantu kita. Jadi besok hari apa? Besok hari Senin. Apa yang saya lakukan? Ada yang sifatnya rutin ya. Rutin itu kita sudah biasa, udah ritmenya udah jelas. Bangun jam sekian, sholat, ngaji Quran, beberes, kemudian nanti apa itu rutin. Tapi ada yang sifatnya mungkin tidak rutin. Itu agenda program yang memang itu masuk untuk besok. Misalnya besok Senin saya ketemu dengan seseorang. Saya akan berkunjung kemana, saya harus melakukan ini gitu. Nah itu direncanakan satu hari sebelumnya. Apalagi orang-orang yang punya agenda itu seminggu ke depan, sebulan ke depan. Contoh misalnya bulan Juni nanti ada agenda ini, itu kan sekian bulan ke depan. Itu sekarang udah tercatat itu. Makanya setiap orang harus punya agenda kegiatan dia gitu. Kemudian H-1 dicek. Beberapa jam ke depan itu dicek lagi, dicek lagi, kemudian detail tuh apa yang disiapkan. Besok mau ketemu orang ini, nggak usah terima telepon aja, kita sudah harus tahu apa yang kita bicarakan, mau nanya apa, dan seterusnya. Itu aja kita harus mendetailkan gitu. Ya, besok saya ketemu Teh Tasya, saya mau nanya tentang ABCD, nanti ini nih. Nah itu didetailkan, jadi udah dicek detail. Kemudian komunikasi yang bagus. Anak-anak dijelaskan besok ibu kerja di rumah, tolong jangan diganggu jam sekian. Anak-anak diarahkan, mereka diberi tugas juga atau sama-sama ini bagian ngerjain ini bagian ini. Kemudian di rumah juga perlu delegasi, tuh nggak ada masalah ya, delegasi berbagi tugas sama suami gitu. Misalnya
Pak nanti tolong Bapak nyapu ya, saya ada rapat dulu. Pak nanti, itu bukan berarti kita perintahin suami, bukan, tapi kerjasama saling Berbagi peran. berbagi peran gitu. ya. Anak-anak yang sudah besar pun bisa diberi tugas gitu. Nah, 3K yang bagus. Kemudian jangan sampai tidak saling tahu apa maunya, apa harapannya. Jadi harus saling tahu juga. Nanti kadang ada anak diem aja. Kita kira dia baik budi gitu ya. Padahal dia tuh lagi ngambek gitu kan. Kita nggak tahu. Padahal lagi Dulu pundung. kalau ada kisah begini kan. Ada anak yang rajin sekali. Nah ini iya. Nah ini iya gitu ya. Suatu ketika hujan deras dia bawa payung keluar, dia nyiram bunga. Disitulah baru ketahuan dia bermasalah secara psikologis. Astagfirullahaladzim. Jadi kita Jadi robot ya. ya, jadi harus harus peka juga dengan kondisi anak kita, apalagi khususnya remaja. Jadi memanage waktu itu tergantung kita sendiri disiplin. Kalau kita sudah susun jadwalnya ya disiplin. Jangan sampai kita banyak pengganggu waktu itu ya gitu, yang nggak ada rencana, nyelip-nyelip gitu loh. Jadi nggak bisa mengatakan tidak, mau ke rumah nih, atau terima telepon yang nggak penting. Kadang pagi-pagi, tahu nggak? Saya dapat kabar loh ini nih, padahal nggak penting gitu kan, nggak gosip. Kita tuh berani mengatakan tidak, mohon maaf ya, saya lagi sibuk, saya lagi ini, boleh nggak nanti teleponnya ini. Nah itu, jadi kita perlu disiplin, telela gitu ya. Itulah pentingnya checklist ya Bu ya. Checklist. Berarti sahabat-sahabat, ibu-ibu, bunda-bunda, dan sahabat-sahabat muslimah jangan ragu-ragu, jangan males tuh nulis apa yang mau dikerjakan hari itu. Sesuai kemampuan aja ya Bu ya. Kalau mampu sehari buat sehari, kalau mampu seminggu buat seminggu. Dan kita kalau lihat recheck itu ya kok, ya Allah lupa kemarin saya kan udah janji sama ini nah itu. Ini kita akhirnya tidak tepat janji. Nanti orang menilai kita jadi ini, padahal kita sendiri yang tidak menyusun agenda itu dan mengeceknya gitu loh. Bukan, tetap ya bikin list ya untuk tugas-tugas sehari-hari supaya ngerasanya nggak banyak gitu ya, padahal ternyata banyak yang kita selesaikan. Ya kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Bu pertanyaannya nih, bagaimana ya saya selalu capek setiap hari, rasanya pengen semangat gitu kalau beribadah ke Allah. Bagaimana mengatasi rasa lelah kerjaan sehari-hari dan pengen fokus ke Allah itu dengan energi yang mungkin baru? Recharge ya. Sebetulnya kan itu kaitan dengan ilmu hati ya. Iya. Jadi kan anggota tubuh kita ini bergerak berdasarkan komandannya, yaitu kolbunya sebagai short drone, pusat kendali dirinya. Mau kemana tubuh ini tergantung kondisi hatinya. Berarti kita harus periksa hati kita. Kalau kita, berarti ini bukan masalah lelah tubuhnya Bu ya, berarti hatinya harus kita hatinya. Karena kalau kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, sakit 18 tahun kurang lebih, badannya busuk, anaknya sudah nggak ada, meninggal, istrinya pergi, hartanya habis. Apa yang hidup? 2, lisannya dan hatinya. Lisannya berzikir, hatinya tidak lepas mengingat Allah. Dia punya semangat, dia husnuzon kepada Allah. Nah kita nih, selelah-lelahnya kita, kalau hati kita sehat, insya Allah kita tetap semangat kok. Jadi kalau misalnya nih mau ke kantor, aduh capek, kalau hati kita semangat, inilah ladang amal saya, inilah bekal pulang saya, walaupun capek, letih, walaupun dimarah-marahin di kantor, walaupun gak dihargai, tetap semangat gitu ya, tetap semangat, karena memang saya bukan nggak urusan dengan manusia, ini adalah saya urusan dengan Allah gitu. Nah itu kan enak, akan enteng. Tapi kalau di sini badan sehat, semangat, tapi ini teh sebel di kantor ketemu sama situ males lah, jadi nggak semangat. Jadi kuncinya di shutdown, di pusat kendali gitu. Tuh teman-teman, berarti kuncinya adalah hati ya. Jadi apapun kelelahan itu sebetulnya bisa kita atasi kalau hatinya tenang. Mungkin istirahat sebentar, bisa semangat lagi. Kuncinya hati. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Saya suka marah-marah nih sama anak-anak semenjak di rumah. Itu bagian kasar, bagian kasar. Bagaimana mengatasinya ini, karena itu berpengaruh kepada ibadahnya kepada Allah. Pasti. Jadi racun hati. Betul, pasti, karena kalau hatinya sudah hatinya sudah kotor, tidak bahagia, pasti yang keluar juga bukan kebahagiaan. Karena kita nggak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Bahagia ya? Iya. Itu dia bahagia. Kalau hatinya nggak bahagia, kita hanya bisa bahagia kalau kita selalu ingat Allah kan. Kita ingat bahwa anak-anak ini ladang pahala, ingat bahwa rumah ini ladang pahala. Lihat anduk basah disimpan di atas kasur, kita lihatnya, aduh pahala saya banyak banget gitu ya. Itu kan bahagia banget jadinya. Kalau kita punya kebahagiaan itu dalam hati kita, maka kita akan
kita akan bisa membagikan kebahagiaan itu ke anak-anak, ke yang lain. Marah-marah itu pasti ada penyebabnya, ya. Iya, pasti. Saya pun kadang-kadang masih ada marah-marahnya, dan itu ternyata saya bisa lebih terkontrol itu dengan data. Jadi Data dengan, gimana nih? dengan data tuh maksudnya gimana? Yang pencatatan tadi ada hubungannya ya? Itu ada hubungannya. Jadi gini, ya. kalau di rumah saya itu semua orang punya tugas, karena rumah ini rumah bersama, bukan rumah saya. Jadi nggak ada ceritanya saya mesti nyuci piring, saya mesti nyuci baju juga, nyetrika juga, jemur juga, enggak. Bahkan saya sekarang karena anak sudah ada yang SMA, yang SD-nya 5 orang SD ya, yang 1 orang PAUD, maka mereka sudah punya pembagian tugas masing-masing. Yang harus saya kerjakan adalah checklist. Ini sudah dikerjakan belum dengan data? Kalau mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, maka ada konsekuensi kan gitu. Jadi udah nggak perlu marah-marah, tapi tinggal lihat checklist. Ternyata belum ya, nah silahkan dikerjakan dulu. Karena rata-rata ibu-ibu kan gitu ya, marah-marah itu karena sebetulnya tidak terkontrol apa yang ingin tercapai. Komunikasi betul, juga ya apa yang ingin dicapai hari itu. Misalnya nih ibu-ibu yang perfeksionis nih, pengennya bersih, rapi, rumahnya udah kesapu, nggak ada cucian piring gitu di tempat cuci piring gitu ya kan, pengennya ibu-ibu gitu idealnya ya. Nah, kalau kita sudah ada pembagian tugas, kita sudah punya checklist apa yang mau dikerjakan, tadi ibu bilang prioritas, maka kita sudah tahu siapa yang harus dikontrol dari data itu. Dari data itu terkontrol siapa, maka itu yang kita tegur, kita ingatkan, dan udah nggak perlu marah-marah sebetulnya. Tapi tegas ya terhadap kesepakatan yang betul, kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ada korelasi nggak antara marah dengan ke Allahnya gitu, hubungan muslimah ke Allah, Bu? Ya pasti ya. Marah itu sebetulnya sumbernya marah itu kan sumber dari salah satu penyakit hati, yaitu sombong. Pasti orang marah itu dia merasa lebih ya, Bu? Lebih dan dia benar gitu ya. Pasti ada kan. Dan kalau udah marah ini berpenyakit, keluarnya penyakit juga bisa merambat kemana-mana. Jadinya orang tersakiti, orang menyimpan dendam, komunikasi terhambat, udah kemana-mana nanti. Nggak nyaman akhirnya begitu kan. Kalau udah tidak terkendali berarti kan dia tidak sabar mengendalikan lisannya karena marah, akhirnya dia keras, akhirnya efeknya kemana-mana. Kemudian dia merasa dia marah itu kan merasa Allah itu tidak menatap dia. Kalau Allah menatap dia pasti dia lebih hati-hati. Sebetulnya begitu sih. Itu kan setan ya. Iya. Udah marahin aja nggak apa-apa lah, ntar juga minta maaf lah gitu. Nah, itu kan setan. Nafsu di dalam diri pengennya marah gitu ya. Nah disinilah peran, jadi korban nafsu itu hati kita. Ya, sahabat-sahabat muslimah mudah-mudahan masih penasaran ya. Dan buat sahabat-sahabat muslimah yang juga ingin mengajukan pertanyaan, boleh dikirim ke seluruh jaringan yang kami punya. Silakan, nanti kami akan bahas secara bertahap. Tapi sebelum kita tutup nih, pengen denger ya closing statement dari 2 sahabat saya ini. Silakan nih, tentang pembicaraan kita hari ini nih. Apa yang disampaikan Ibu dulu, apa Tasya dulu? Ya, kalau Ibu terkait dengan tema kita, muslimah sebagai hamba Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, cintailah Allah nomor 1. Kedua, cintailah apapun di dunia ini menjadi jalan engkau mencintai Allah. Dan yang ketiga adalah cintailah apapun karena Allah. Maksudnya apa? Ada dan tidak ada dunia, engkau tetap mencintai karena Allah, karena tujuanmu adalah mencintai Allah. Cintailah Allah, cintai apapun karena Allah, cintai menjadi jalan mencintai apapun Allah. Menjadi jalan mencintai Allah. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita dengar yang dari Kak Tasya. Sudah terwakili sama Ibu, Masya Allah. Sedikit aja tentang ibu rumah tangga nih. Iya. Jadi kalau di luar sana kita sering dengar, jadikan lelahmu sebagai jalan menuju Rabbmu ya. Jadikan lelahmu lillah gitu ya. Hanya dengan mengingat Allah kita akan tenang. Maka pastikan apapun yang kita jalankan itu semuanya hanya karena Allah. Melayani suami, membantu anak-anak, mengurus rumah tangga, bekerja di ranah publik, itu semua hanya karena Allah. Kalau niatnya lurus karena Allah, maka energinya tidak akan pernah habis, insya Allah. Jadikan lelahmu lillah. Ya. Baik sahabat muslimah, demikian tadi Q&A kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah tadi sudah menyimak kan Q&A-nya Muslimah.
Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa simak terus episode berikutnya di Q&A Muslimah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Kalau misalnya ada yang mau dibahas boleh di komentar ya. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.